Hai Gadget Lover, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Di tangan Mbak Gadget sudah ada Mi 10T Pro 5G. Jadi ini Mbak Gadget udah pakai selama kurang lebih sebulan ya, waktu Valentine kemarin. Ini Mbak Gadget akan review Mi 10T Pro nya apa aja kelebihan dan kekurangan setelah Mbak Gadget pakai selama sebulan ini. Nah, kalau Gadget Lover sempet kepoin Instagramnya Gadget Empire, kemarin Mbak Gadget sempat posting di tanggal 13 atau 14 gitu ya, di bulan Februari, dan Mbak Gadget dapat ini pas kado Valentinean gitu sih. Mbak Gadget itu sangat suka sama warnanya, back covernya ini keren banget, warnanya Aurora Blue, jadi kayak ada pink-pinknya, terus ada birunya, ini keren banget, aku suka. Meski punya desain body yang mewah, sayangnya body belakangnya ini gampang ninggalin jejak jari. Mi 10T Pro menggunakan side fingerprint sensor dan dual slot SIM tanpa expandable micro SD slot. Infrared blaster masih ditempatkan di bagian atas dan audio jack sudah dihilangkan di Mi 10T Pro ini. Sebagai gantinya kita mendapatkan USB-C to audio jack 3,5 mm converter dan silicone case di paket pembeliannya. Kualitas display dari Mi 10T Pro bisa jadi kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Di price range 6 juta, beberapa pengguna lebih suka dengan layar OLED. Mi 10T Pro ini hadir dengan layar 6,67 inch dengan layar IPS beresolusi Full HD 1080 x 2400 pixel. Refresh rate layar maksimal di 144 Hz dan memiliki kecerahan yang tinggi hingga 650 nit. Layarnya mendukung HDR10+ yang secara dinamis bisa menyesuaikan tampilan layar. Bagi Gadget sendiri prefer layar OLED karena lebih terang dan jernih. Tapi di Mi 10T Pro ini pengaturan kecerahan, saturasi, dan level warna bisa diatur sesuai kebutuhan di menu setting. Untuk pencinta games, layar IPS dengan refresh rate yang tinggi jadi satu hal yang dibutuhkan karena bisa memberikan experience gaming yang lebih smooth. Di sisi audio, Mi 10T Pro ini hadir dengan dual stereo speaker yang kenceng banget. Suara yang dihasilkan juga enak, nggak sembar. Balance antara bass, mid, dan treble juga cukup pas. Tell me why it's feeling like I fight for the right to be faithful. Tell me I ain't earned this, but I'm grateful. Can't stand sitting back while I'm eating mine, but hate won't put food on the table. Now they all attacking them, cause I'm passionate. Nissan gotta take it to the maximum. Told them I was up next and they laughed at them. So I didn't say shit. Kita bisa set sound effect di menu setting menyesuaikan dengan media yang diputar. Experience audio dengan loudspeakernya menurut Mbak Gadget enak banget. Tapi sayangnya bodi belakangnya sedikit ada getaran saat memutar media audio, jadi agak kurang nyaman aja. Terdapat juga visual effect yang keren dan saat menggunakan handsfree, optimalisasi sound bisa diaktifkan dan equalizer bisa di-set secara manual. Performa yang dihadirkan di Mi 10T Pro ini jadi fitur yang utama. Chipsetnya menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 dengan GPU Adreno 650. Chipset ini bisa memberikan experience yang powerful namun irit daya. Mi 10T Pro hadir dengan memori 8GB dan internal storage 256GB UFS 3.1. Experience gaming dengan Mi 10T Pro memang jadi salah satu yang terbaik. Terlebih lagi, smartphone ini dilengkapi dengan layar yang mendukung 144Hz refresh rate, HDR10+, dan touch sampling rate yang juga tinggi. Dari skor AnTuTu benchmark, Mi 10T Pro bisa menghasilkan skor di atas 575.000. Ini adalah skor yang sangat tinggi untuk smartphone di range harga 6 jutaan. Begitu juga dengan skor benchmark menggunakan 3D Mark dan PC Mark. Main PUBG Mobile di Mi 10T Pro ini lancar banget di setting grafis mode dengan frame rate 90 fps. Touch sensingnya sangat responsif dan gyroscope berjalan tanpa kendala. Stereo audionya membantu mendengarkan step dengan jelas. Meski bermain di setting grafis tinggi, kita masih bisa dengan lancar bermain game ini tanpa kendala.
OS-nya hadir dengan MIUI 12 berbasis Android 10. Menurut Mbak Gadget, user experience dengan MIUI 12 ini smooth banget. Mbak Gadget juga suka dengan quick shortcut icon yang terpisah dengan notifikasi. So far, MIUI 12 ini jadi salah satu UI favoritnya Mbak Gadget dengan theme dan icon-icon yang simple dan user friendly. Nggak ketinggalan, Mi 10T Pro ini disematkan juga fitur NFC untuk top up kartu uang elektronik atau sebagai pengganti kartu karyawan. Xiaomi Mi 10T Pro ini hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Dengan chipset yang juga irit daya, smartphone ini cukup bisa diandalkan untuk digunakan hingga 2 hari pemakaian ringan. Dari pengujian dengan PC Mark Walk 2.0 Battery Life dengan kapasitas baterai awal 85% hingga 18%, Xiaomi Mi 10T Pro bisa bertahan 23 jam dan 27 menit. Untuk penggunaan gaming dengan setting grafis tinggi dan menggunakan loudspeakernya, Xiaomi Mi 10T Pro bisa digunakan untuk ngegame nonstop selama 6 jam. Mi 10T Pro ini hadir dengan dukungan fast charger 33 watt. Meski nggak terlalu besar, charging smartphone ini cukup cepat. Charging 30 menit bisa mengisi daya hingga 60%, dan charging full hanya membutuhkan waktu 1 jam. Sayangnya, Mi 10T Pro ini belum mendukung wireless charging. Mi 10T Pro hadir dengan setup triple kamera dengan kamera utama 108 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS. Lensa keduanya adalah 5 megapiksel macro lens dan lensa ketiganya adalah ultra wide lens 13 megapiksel dengan cakupan area capture yang luas. Kamera menu di Mi 10T Pro juga lengkap. 2 dari 4 mode utama kamera ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Mode makro bisa ditemukan di menu quick setting pada mode foto, bersamaan dengan rasio, timer, dan pilihan mode lainnya yang menurut Mbak Gadget sangat lengkap. Beberapa menu kamera yang jarang Mbak Gadget temukan di smartphone lain adalah adanya mode short video, vlog, front and back, long exposure, dan mode clone. Mi 10T Pro ini menurut Mbak Gadget bisa menghasilkan foto dengan kontras warna dan saturasi yang bagus dengan mode auto dibantu dengan AI dan HDR. Meski hadir tanpa telephoto lens, hasil zooming dengan Mi 10T Pro masih terlihat cukup detail. Bahkan saat menggunakan zoom hingga 30 kali, teks pada gambar masih bisa terbaca meski kehilangan beberapa detail dan terlihat pixelated. Hasil foto dengan ultra wide menurut Mbak Gadget juga menghasilkan foto yang cukup detail. Meski terdapat lens correction untuk mengurangi distorsi, namun pada beberapa foto masih terlihat distorsi yang cukup mengganggu. Foto dengan mode portrait hasilnya juga nggak mengecewakan. Separasi objek utama dengan background blur menurut Mbak Gadget cukup rapi. Kondisi malam, night mode bisa memberikan hasil foto yang detail dengan kontras warna yang tinggi. Mbak Gadget cukup puas dengan hasil foto night mode-nya, namun sayangnya tidak terdapat filter warna saat menggunakan night mode. Yang juga jadi favorit Mbak Gadget di Mi 10T Pro ini adalah kualitas pengambilan videonya. Di menu video, kita bisa dengan cepat mengubah resolusi video dari 720p hingga ke 4K 60 fps. Kita juga bisa capture video hingga 8K dengan Mi 10T Pro ini. Namun, steady video hanya mendukung di resolusi Full HD. Lensa makro dan track moving object bisa diaktifkan di quick setting. Hasil videonya beneran stabil banget. Mbak Gadget coba rekam saat berjalan dan berlari, dan hasilnya memang stabil berkat bantuan super steady video dan lensa utama yang dilengkapi dengan OIS. Kamera selfie juga jadi andalan di Mi 10T Pro ini. Resolusi kameranya cukup besar, yaitu 20 megapiksel. Di mode selfie, AI dan HDR juga bisa diaktifkan untuk hasil selfie yang lebih cerah meski di kondisi backlight. Terdapat beberapa filter pilihan dan mode beauty untuk mempercantik hasil foto, namun tetap dengan looks yang terlihat natural. AI, beauty, dan filter bisa diaktifkan juga di mode portrait, namun tidak terdapat HDR. Meski tidak terdapat lampu flash, namun screen flashnya cukup membantu meningkatkan kecerahan hasil foto di kondisi low light. Pengambilan video dengan kamera depan mendukung hingga resolusi Full HD di 30 fps. Overall,
Mi 10T Pro ini masih jadi rekomendasi utama smartphone di range harga 6 jutaan. Performa smartphone dan kualitas IPS display dengan refresh rate layar 144Hz jadi kelebihan utama. Desain bodinya solid dan bagi Jet cukup puas dengan experience kameranya. Beberapa kekurangan seperti ketiadaan lensa telefoto dan hasil kamera ultrawide yang kurang konsisten masih bisa dimaklumi. Namun di kelas harganya, mungkin sebagian gadget lover lebih prefer layar AMOLED dan on-display fingerprint dibanding layar IPS dengan safe fingerprint sensor. Satu hal yang juga jadi kekurangan di Mi 10T Pro ini adalah tidak adanya expandable memory dan ketiadaan wireless charging. Namun dengan harga yang ditawarkan, Mi 10T Pro ini masih jadi salah satu yang terbaik di sisi price per performance-nya. Nah, gadget lover, gimana nih menurut kalian mengenai Mi 10T Pro ini? Apakah sesuai dengan teknologi dan budget yang dihadirkan di Mi 10T Pro ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kalau mau tanya-tanya mengenai Mi 10T Pro 5G ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah juga. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng mengenai Mi 10T Pro 5G ini. Akhir kata, Mbak Gigit harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya.